Hai teman-teman, apa kabar? Balik lagi nih sama aku di channel Ngawarung. Buat kalian yang lagi kepikiran mau buka warung sembako, video kali ini wajib banget buat ditonton. Karena di sini aku bakal spill semua rahasia sukses buka warung sembako dari A sampai Z. Jadi siap-siap catat ya. Persiapan awal. Sebelum mulai, hal pertama yang harus kita persiapkan adalah lokasinya dulu. Tentukan kita mau jualannya di mana. Kalau bisa sih pilih tempat yang strategis, dekat dengan pemukiman penduduk atau jalur lalu lintas. Jangan lupa juga perhatikan kompetitor di sekitar. Namun jika teman-teman memilih buka usaha di rumah atau tempat milik pribadi, perhatikan kompetitor dan peluangnya di tempat itu. Selain itu, perhatikan juga jarak ke grosir tempat nanti kita belanja barang yang akan dijual untuk mengawali buka usaha. Usahakan dulu cari grosir yang terdekat. Tujuannya adalah untuk meminimalisir biaya operasional nantinya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke urusan modal. Hitung semua biaya yang bakal keluar, mulai dari sewa tempat, beli barang dagangan, sampai biaya operasional. Jangan sampai modal habis sebelum usaha jalan ya. Nah, setelah lokasi dan modal siap, saatnya pilih barang dagangan. Pilih produk yang berkualitas dan punya harga yang kompetitif. Jangan lupa juga perhatikan tanggal kadaluarsa ya. Kualitas barang itu penting banget buat ngebuat pelanggan balik lagi. Strategi pemasaran. Sekarang, gimana caranya biar warung kita ramai pengunjung? Promosi adalah kuncinya. Manfaatkan media sosial, buat promo menarik, atau kerjasama sama ojek online. Jangan lupa kasih pelayanan yang ramah dan bikin pelanggan betah. Pelayanan itu nomor satu ya. Senyum, sapa, dan layani pelanggan dengan baik. Buat mereka merasa nyaman belanja di warung kita. Ingat ya, pelanggan adalah raja. Mengatasi tantangan usaha warung sembako. Pasti ada aja tantangan yang kita hadapi dalam sebuah usaha apapun itu, termasuk di warung sembako. Misalnya, harga barang yang terus naik, atau persaingan yang ketat, pelanggan yang berhutang, barang yang mandek lama terjual, dan masih banyak lagi. Tapi jangan khawatir ya, saya punya tips buat mengatasi masalah ini. Yang terpenting adalah kita wajib punya mental kuat dan semangat, jangan mudah menyerah dan teruslah belajar. Ngomongin soal duit emang nggak pernah ada habisnya, apalagi kalau sudah ngurusin warung sembako. Kita harus pinter-pinter ngatur keuangan supaya nggak boncos dalam berusaha. Bayangin aja, kita itu udah capek-capek dagang, tapi duitnya malah habis buat hal-hal yang nggak penting. Jadi, penting banget buat pisahin uang modal, uang belanja buat warung, dan uang buat pengembangan usaha. Kenapa ini harus dipisah? Alasannya adalah biar kita tahu persis kemana duit kita perginya dan bisa bikin rencana ke depan lebih matang lagi persiapannya. Terus, jangan lupa catat semua pemasukan dan pengeluaran. Boleh pakai buku catatan, aplikasi, atau software akuntansi sederhana. Dengan catatan yang rapi, kita bisa cek mana aja yang jadi sumber keuntungan terbesar dan mana aja yang bikin pengeluaran membengkak. Nggak cuman itu, catatan keuangan juga bisa jadi bukti. Kalau bisnis kita sehat dan kedepannya hal ini bisa jadi bahan buat evaluasi. Dan yang tidak kalah penting juga, kita jangan pelit buat nyisihin sebagian keuntungan buat pengembangan usaha. Duit ini nantinya kita pakai buat nambahin stok barang, renovasi warung, atau bahkan buka cabang baru. Ingat, bisnis itu harus terus berkembang kalau mau sukses. Jadi, jangan cuma puas dengan apa yang udah ada sekarang. Membuka usaha warung sembako bisa menjadi pilihan usaha yang menarik, terutama di lingkungan perumahan. Kebutuhan sehari-hari yang selalu dicari masyarakat membuat bisnis ini terlihat menjanjikan. Namun, sekedar membuka warung saja tidak cukup. Persaingan yang ketat menuntut pemilik warung untuk berinovasi dan memahami psikologi konsumen agar warung tetap laris manis. Setelah kita buka warung, kita wajib menerapkan strategi tata letak barang yang menggugah selera. Tata letak barang yang rapi dan menarik akan menciptakan kesan positif bagi pelanggan. Atur barang berdasarkan jenisnya, misalnya bahan makanan pokok, minuman, dan perlengkapan rumah tangga. Gunakan rak atau etalas agar barang terlihat lebih teratur dan mudah dicari. Pencahayaan yang baik juga penting untuk menonjolkan produk dan menciptakan suasana belanja yang nyaman. Tata letak ini berpengaruh pada bagaimana pelanggan merasakan pengalaman berbelanja di warung kita.
Selalu perhatikan kebersihan dan kenyamanan warung kita ya. Jadikan ini prioritas utama dalam hal pelayanan. Kebersihan warung akan memengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas barang yang dijual dan persepsi pelanggan terhadap kita sebagai pengelola warung. Warung yang bersih dan rapi akan memberikan kesan bahwa kita peduli terhadap kualitas dan kebersihan produk. Hal ini akan membangun kepercayaan pelanggan dan membuat mereka merasa nyaman berbelanja di warung. Kebersihan dan kenyamanan adalah fondasi penting dalam membangun hubungan baik dengan pelanggan. Setelah itu, kelengkapan barang jadi strategi juga agar usaha kita makin berkembang baik. Sambil usaha berjalan sedikit demi sedikit, kita berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan di sekitar kita dengan produk-produk yang sering mereka cari. Awal buka usaha warung sembako, jangan pernah kita berpikir untuk stok banyak barang tertentu, tapi kita fokuskan ke banyaknya variasi produk. Tidak apa-apa stoknya sedikit. Yang penting kita punya banyak jenisnya. Hal ini memungkinkan pembeli bisa melihat barang apa saja yang ada di warung kita. Dan ini tentunya akan membuka peluang bagi mereka untuk kembali lagi berbelanja di tempat kita. Pastikanlah menyediakan barang-barang kebutuhan pokok yang sering dicari masyarakat, seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan mie instan. Selain itu, sediakan juga barang-barang pelengkap seperti minuman, makanan ringan, dan perlengkapan rumah tangga. Kelengkapan barang akan membuat pelanggan merasa bahwa warung kita dapat memenuhi semua kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak perlu mencari ke tempat lain. Pertimbangkan juga untuk menjual barang dengan harga yang bersaing. Rata-rata persentase keuntungan yang diambil oleh pelaku usaha warung sembako adalah sekitar 10% hingga 20% saja. Dan ini juga tergantung dari cepatnya barang terjual dan produk mana yang tidak sering dibeli orang. Hal ini juga jadi bahan pertimbangan kita dalam proses menentukan keuntungan. Biasanya untuk produk yang paling laris, kita ambil keuntungan dengan menambahkan sekitar 17% hingga 20% dari harga modal. Kita pakai contohnya mie rebus dari produk Indomie. Harga modalnya adalah Rp2.800, maka jika kita tambah 20%, harga jualnya adalah Rp3.360. Karena ini nanggung harganya, kita bulatkan harganya jadi Rp3.500. Untuk Indomie goreng, modalnya Rp3.000. Jika kita tambahkan 20%, maka harga jualnya adalah Rp3.600. Ini juga termasuk harga nanggung, karena lebihnya ini dari Rp3.500 cuma Rp100. Maka kita ambil kesimpulan, dibulatkan ke bawah, yaitu kita jual dengan harga Rp3.500. Ketika kita jual dengan harga Rp3.500, persentase keuntungan kita adalah sebesar 14,7%. Harga ini masih layak karena kita masih punya untung lebih dari 10%. Harga merupakan faktor penting dalam keputusan pembelian. Lakukan riset harga di warung-warung sekitar untuk menentukan harga yang kompetitif. Usahakan untuk menawarkan harga yang sedikit lebih murah atau setara dengan pesaing. Harga yang bersaing akan menarik pelanggan untuk berbelanja di warung Anda. Jangan pernah berpikir untuk mengambil keuntungan minim dengan tujuan supaya warung kita bisa mengalahkan persaingan, karena hal ini justru akan membuat kita sulit untuk berkembang. Kita buka usaha adalah untuk punya keuntungan, dan keuntungan ini adalah hasil yang kita pakai untuk kehidupan, membiayai kebutuhan hidup, juga untuk menambah modal. Jika hasilnya pas-pasan, terus mau berkembang, bagaimana usaha kita? Usahakan kita bersaing dengan cara yang sehat. Nanti kita mainkan di strategi produk promosi dan jual produk yang tidak dijual oleh warung tetangga. Lakukan pelayanan prima dengan gaya sentuhan personal. Pelayanan yang ramah dan cepat akan memberikan kesan positif bagi pelanggan. Sapa pelanggan dengan ramah, bantu mereka mencari barang yang dibutuhkan, dan berikan informasi yang jelas mengenai produk. Pelayanan yang baik akan membuat pelanggan merasa dihargai dan nyaman berbelanja di warung Anda. Selalu lakukan evaluasi dan inovasi berkelanjutan supaya kita bisa beradaptasi dengan peluang dan perkembangan zaman. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja warung kita. Dengarkan masukan dari pelanggan dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Terus berinovasi untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih baik. Di era digital ini,
Memanfaatkan teknologi dapat memberikan nilai tambah bagi warung kita. Kita bisa menerima pembayaran non-tunai, menyediakan layanan pesan antar, atau bahkan membuat program loyalitas pelanggan. Hal ini akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan, serta meningkatkan daya saing warung kita dengan warung tetangga. Semoga dengan tips dalam video ini bisa memberikan masukan yang bermanfaat bagi Anda. Nantikan video-video lainnya seputar toko sembako atau toko kelontong di channel Ngawarung. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Salam sukses dan mari kita berkembang bersama.